Halo teman SD, kembali kami dari Suara Daun 207 YouTube channel akan menyajikan tayangan untuk Anda. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman SD? Kembali tim Suara Daun kali ini berada di daerah apa ya namanya ya? Wadah Putih. Dan saat ini kami tim Suara Daun akan mengunjungi salah seorang pencinta tanaman hias, dan boleh dibilang beliau juga adalah seorang panutan di tanaman hias yang sudah bermain cukup lama. Nanti kita akan coba bertanya ataupun mungkin sharing lah mengenai tanaman hias yang ada di tempatnya beliau, yaitu di tempatnya Bapak Ii di daerah Wadah Putih, Jalan Selamat Riyadi. ya, Jalan Selamat Riyadi, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Oke, ikuti saya. Kita akan coba tanya-tanya. Mungkin sesaat kita akan langsung mendatangi tempat beliau. Mungkin sudah ada tukang ojek. Ini kopinya tuh. Oke, Minum dulu coy. Ya. Minum dulu. Oke, tapi masih panas. Kopi jangan dibiarin. Ntar dingin. Buat apa diseduh sama air panas kalau dibiarin dingin. Oke, saya mau baca-baca doa dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tiis. Oke, berada semua dari tadi. Siap. Baik teman SD, kali ini saya sudah berada di tempatnya Bapak Ii yang berlokasi di Wadah Putih ya Pak. Ya betul, Wadah Putih, dan kebetulan beliau ini adalah pencinta tanaman hias yang tadi sudah saya bahas. Beliau ini merupakan salah satu panutan dari jenis tanaman hias di kota Cianjur. Betul Pak? Ya insya Allah. Nah kali ini Pak Ii punya tanaman yang spesial, dalam arti memang ini adalah kalau dari jenis biasanya ini di luar kebiasaan. Betul Pak, seperti itu? Ya, ini sebetulnya kalau dari yang aslinya, originalnya ini Sensipera trifasciata futura. Oh, jenisnya putura. Futura ini. Sebetulnya ini udah mutasi ya. Saya dapat dari Bogor ini kebetulan dari teman Awalnya. juga. Oke, ya. Ini tuh asalnya memang tidak ada strip kuning ya. Oh, Yang orinya itu hijau semua. Polos gitu ya. Nah, ini udah mutasi satu kali. Kebetulan dia udah trifasciata, jadi udah mutasi striata maksudnya. Oh, striata. Ya, jadi udah di tengah ini parigatanya. Oh, striata itu tengah ya? Apa Ya, gimana? tengah, strip, jadi banyak ini kuningnya. Oh, kayak lapis-lapis Ya, ini ya? kayak lapis begini. Cuma memang ini tidak beraturan lah, tidak rata. Oh, belum. Nah, Apa belum? Apa nanti? Akan nah seperti kebetulan sekarang ini? dia udah mulai tumbuh dari pinggir nih, ada anaknya satu. Mungkin mutasi lagi. Anaknya udah mutasi lagi. Ada nih. mutasi lagi. Jadi ini luar double biasa. mutan lah ya. Double mutan futura. Double mutan futura. Jadi seperti albino, cuma dia ada strip hijau, ada strip hijau. Jadi menurut saya ini jadi double mutasi. Oh iya, lebih Cukup kaya unik, ya. cukup Unik unik, ya? cukup unik dan langka ini. Siap. Jadi Parigata aurea ini, Oh, Parigata aurea. Parigata aurea futura. Putura. Ya, Oh, jadi tambah keren dong ya. ya. Kalau Mungkin ini termasuk jenis yang minimal. Minimal Dalam artian jarang ini. Oh, jangan. Jarang kalau double mutasi dari Parigata biasa, dari Parigata striata, kemudian mutasi lagi jadi Parigata aurea. Aurea. Cuma aureanya tidak full kuning karena di sini ada strip hijau. Gitu ya. Ya. Itu Parigata tuh ada berapa kriteria ya kalau Parigata biasanya Pak? Parigata tuh Sebutannya gitu kan? ya Parigata kan ada ada Parigata, kelas-kelasnya enggak? ada kelas-kelasnya. Parigata tuh ada Parigata yang pinggir kuning itu istilahnya teh Oh, margin gitu ya. marginata. Oh, marginata. Marginata yang parigatanya kuning di pinggir. Ada Parigata striata yang ke tengah.
Terus ada lagi varigata yang flag istilahnya nyebelah gitu ya. Oh, Flag iya, gitu ya. kayak bendera gitu. Kayak bendera gitu. Flag itu bendera maksudnya ya. gitu ya. Kalau Itu dari jenis-jenis harga varigata. itu ada perbedaan. Kalau harga juga mungkin berbeda ya. Perbedaan harga tuh biasanya yang lebih paling bagus tuh yang striata. Oh, yang striata. Yang striata, yang berlapis striata tuh tri jadi ya. Jadi berlapis-lapis varigatanya gitu. Itu kemungkinan akan tumbuh dari striata itu jadi lebih dominan ke anaknya varigata lagi. Kalau yang dari flag, yang dari bendera itu, kalau dia muncul di area yang hijau, kemungkinan banyak hijau. Oh, Nah, iya, gitu. makanya suka Kalau kembali dari hijau katanya. ya, kalau dari kuning jadinya aurea atau albino. Iya, Begitu. Nah, kalau dari striata kan berlapis, jadi kemungkinan lebih besar dia akan mengeluarkan anak yang bagus lagi. Nah, ini kebetulan ini contoh. Contoh ya. Ini positioning kebetulan dia timbul di area pertengahan yang ininya di tengah di ya. striata. Oh, Ya. striata yang Nah, kuning ya. yang Mas. kuning sama yang hijaunya Hijau. ada. Jadi dominan kuning, aurea, ada hijaunya juga dikit. Nah, ini bagus. Ini bagus ya, termasuk polanya. bagus lah. Futura Kalau striata. untuk perawatan yang begini itu seperti apa? Susah apa enggak? Sebetulnya kan sensipera ini asalnya dari daerah panas ya, kayak Afrika gitu ya. Jadi tidak begitu sulit untuk perawatan. Jadi pola penyiraman juga tidak terlalu sering seperti tanaman aroid ataupun aglonema ataupun apalagi jenis caladium gitu kan, itu harus sering penyiraman. Kalau ini mungkin dalam 1 minggu cukup 2 kali siram. Cukup 2 kali siram. Cukup 2 kali siram. Kalau misalkan kita bepergian ke luar kota atau kemana selama 1 bulan pun ini masih kuat bertahan. Luar biasa. Sensipera ini. Dan lagi dia punya fungsi sebagai penyerap semacam apa namanya, Racun gitu. racun-racun yang bersifat gas gitu ya. Radikal bebas. Radikal bebas, terus nikotin, asap rokok, dia menetralisir gitu. Cocok di ruangan, cocok ya. Dia mengeluarkan oksigen, menyerap racun dan mengeluarkan oksigen lebih banyak. Jadi ini mau di indoor ataupun outdoor bagus ini. Selain dia punya fungsi pandangan, fungsi ekstensi seni, keindahan, juga dia fungsi kesehatan. Gitu. Ya. Wah, luar biasa ya. Untuk standar ini Pak, kira-kira kan misalnya orang pengen tahu Pak, Ya. harganya juga kan pengen tahu kira-kira jual berapa nih. Nah, kita sebagai para penggemar udah punya patokan lah istilahnya ya. Kalau mutasi itu misalkan kalau dari tanaman awalnya ini 50.000 Standarnya yang hijaunya, hijau, ya. yang hijaunya. Nah, standarisasi untuk mutan ini, yang mutan itu artinya mutasi dari ke varigata atau ke Kelainan area gitu ya. atau ke berubah bentuk. Nah, itu minimal kan kita punya patokan tuh 10 kali lipat dari harga dasar yang awalnya hijau. Misalkan dari tadi 100 tuh kita bisa jual 1 juta. Kita buka harga aja 10 kali lipat dari 100 juta. Nah, tergantung ntar penawaran dari peminat itu sendiri. Kita mau lepas berapa ya, kira-kira itulah antara 7 sampai 10 kali lipat dari harga dasar. Ya. Berarti tidak menghitung dari daunnya, atau kan kalau biasa ini per daun 100.000 enggak ya kalau Enggak menghitung berapa jumlah daun, tetapi kalau dia performnya sudah, komposisinya sudah enak. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kalau untuk tripascu orang udah pada tahu ini kuku lah istilahnya ya. Ini tuh harus dirawat betul, jangan sampai patah. Nah, itu yang bisa mengurangi nilai. Sekalipun utuh, tapi istilahnya utuh dari bawah, cuma kukunya ini yang runcing-runcing patah. Nah, itu bisa mengurangi juga nilai jual. seperti ini nih ada patah dikit. Nah, patah dikit nih contohnya ini ya. Ini bisa mengurangi untuk Nilai tripas, nilai jual dari misalkan tadi 10 juta bisa turun lah. Ya, 50.000 lah mungkin ya. Bisa lah. Kuku aja gitu ya. Ini tadi jenis apa Pak? Ini Tripasciata futura. Cuma dia sudah mutasi Tripasciata futura variegata lainnya. Oke, jadi nilai jualnya lumayan ya. Lumayan. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya, untuk jenis futura ini begitulah, cukup saya rasa ya. Cukup banyak sudah dikupas jelas lah ya, varigatanya jelas, mutasinya bagus. Oke teman SD, itu mungkin sekilas tentang penjelasan
Sansevieria, Futura, Variegata, mutasi lagi ya. Ya, double mutan. Double mutan ya. Kita akan kembali lagi dengan jenis tanaman yang lainnya. Terima kasih Bapak I, terima kasih Manes B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami.